إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. أولها ينوي بجوعته تذليل النفس وتقصيرها وإيثار مخالفتها لكي يدخل تحت الطاعة ويستجيب لهدي أمر جبار السماوات فينال به من الله الرضا ورفيع الدرجات. Yang pertama di antara niat-niat yang dianjurkan bagi orang yang melatih dirinya untuk lapar. Lapar ini sesuatu hal yang terpuji. Kebalikannya, kenyang atau terlalu kenyang itu sesuatu yang tercela. Makanya apabila kita ini sudah kenyang, ada makanan kita makan pulang. Nah, para ulama Ahlussunnah terbagi dua, ada mengatakan makruh, ada mengatakan haram. Ini sudah kenyang, datang makanan pulang, memakan pulang. Ada pendapat makan makruh, ada pendapat yang lebih keras haram. Sudah kenyang, ada makan disimpan kaina. Jadi makan kenyang itu sesuatu yang tercela, tapi kalau lapar itu sesuatu yang terpuji. Tapi ini perlu niat-niat yang dianjurkan menurut syariat. Pertama, yanwi biju'atihi. Berniat dia seorang hamba yang mukmin ini dengan laparnya itu tazlilan nafsi, menghinakan nafsunya, wa taqsiraha, memecahkan nafsunya. Niat melatih lapar itu supaya menundukkan nafsu, supaya nafsu ini di bawah kendali akal. Wa itsara mukhalafatiha, dan mengutamakan menyalahi nafsu. Karena nafsu ini ingin kenyang terus. Nafsu ini memakan terus. Belum jam makan, ada makanannya makan. Itu nafsu kita. Likai yadkhula tahta taat, supaya dia masuk seorang hamba mukmin itu di bawah taat. Wa yastajiba li hadai amri jabbaris samawat, supaya dia memperkenankan untuk menunaikan perintah jabbaris samawat, pengatur langit ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita supaya nafsu kita ini tunduk kepada Sang Pencipta, tunduk kepada pengatur langit dan bumi. Selama nafsu kita berkuasa,
kita kada sepenuhnya kau berbuat taat kepada Allah. Bahkan kewajiban kita banyak terlanggar. Kewajiban banyak tertinggalkan. Larangan banyak tergawi. Kenapa? Nafsu kita masih berkuasa. Nafsu masih berkuasa. Fayanalu bihi minallah ar-ridha wa rafi'at darajat. Dia mendapat dengan sebab balapar tadi, dia mendapat dari Allah akan ridha Allah dan tingginya derajat. Nah, ini amalan yang terpuji, namun manusia kalau dihitung engkau mengamalkan. Karena kau lapar sedikit, pikirannya terubah ke makanan itu sudah. Minimal bagi orang awam bayangkan ya, pagi makan, tengah hari, malam. Itu paling full udah. Bagi orang yang alim, kada layak 3 kali sehari makan. Bagi orang yang awam, banyak pekerjaan, kayak wajar-wajarnya pagi, tengah hari, malam. Itu pun jangan terlalu banyak. Bila terlalu banyak sampai derajat kenyang, meluntui perut kita sudah. Nah, kita masuk dalam batas tercela. Imma makruh wa imma haram. Kalau kita ini sudah kenyang, ada makanan kita makan lagi, kalau Imam Abu Hanifah haram. Kalau sudah batas kenyang tuh mengapa kenang datang lagi, mana disimpan lagi makan. Datang rambutan untuk pulang, kan sudah menikah. Dia tadi dihadapan orang, kenapa kau pulang? Iya pulang. Bagi orang Solok, Solok itu orang yang menjalin tarikah. Andaikan yang makan 3 kali sehari juga, tetap 3 kali sehari umumnya, nah porsinya diikitinya daripada biasa. Atau bisa aja diubah menjadi 2 kali saja sehari. Puncaknya sekali sehari jadi. Itu orang menghibah-hibah bahari itu. Toko-toko nambah keramat makan kayak kita makannya. Jadi mereka kada tapi mikir akan makanan. Ada kita nih mau mana duit kada ada, makanan kada ada, jadi mau jadinya. Kalau kita melatih lapar, niat apa memperbuat yang disukai oleh Allah. Laparnya ini kada mengganggu, kada menyebabkan makna apapun, kada menyebabkan itu. Kalau ingin mahir kenyang, begitu ada merasa padih parut, takutannya nih. Nah, takutannya itu namanya bapak. Takutan usia lambat kayak aku. Mana akut tuh kawan rumah akut ke rumah sakitnya. Takutnya itu membahayakan. Buktinya aja Nabi sumu tasih puasa lah kalian akan sehat. Puasa itu melatih lapar. Karena niat puasa itu menjunjung tinggi perintah Allah, melatih lapar sehatnya. Laparnya kadang membahayakan parut, kadang membahayakan usus.
ada membahayakan lambungnya. Karena niat ibadah laparnya itu yang menyebabkan itu, yang bahaya itunya ada di niat ibadah. Makanya takutan, timbul takutan, begitu ada rasa lapar, nambah makan ini bahaya. Nah, takutan tambah suuzan ulang, jadi sangka bahaya mah pejangan. Kama qala ta'ala wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya Tuhan, adapun orang yang khafa maqama rabbihi, takut maqama rabbihi akan kebesaran Tuhannya. Orang yang tunduk terhadap kebesaran Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dia menahan nafsu dari hawa nafsunya, menahan dirinya dari hawanya. Hawa itu keinginan nafsu, hendak berbuat hal-hal yang ada baik itu hawa. Adapun nafsu berkehendak yang nyaman-nyaman itu syahwatnya. Ya, hawa nafsu ini dua sifat. Nafsu ini sifat pertama, syahwat itu sifat yang pertama. Itu hendak nyaman-nyaman, liur dan sebagainya. Nah, kalau keinginan nafsu hendak kebatilan-kebatilan, makanya hawa. Yang disuruh mengekang, yang disuruh ditahan di ariti itu hawanya. Nah, makanya orang yang tunduk terhadap kebesaran Tuhannya, lalu dia menahan nafsu dari hawanya, fainal jannata hiyal ma'wa, surgalah tempatnya. Orang yang hidup ini selama hidupnya mampu menahan hawa nafsu, sehingga hatinya tunduk di bawah kebesaran Tuhannya. Andaikan dia mati, surgalah tempatnya. Ya, penghalang ke surga itu nafsu yang terbesar. Yang kedua syaitan. Penghalang masuk surga itu yang terbesar nafsu kita. Yang kedua syaitan. Surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Wa qala Yahya bin Mu'adz, berkata Yahya bin Mu'adz, ini salah seorang ulama-ulama tasawuf, ulama sufi. Beliau salah seorang wali min awliyaillah, wali di antara wali Allah. Kata Yahya bin Mu'adz, lau tasyaffa'ta bi malaikati sab'is samawat wa bimati alfin wa arba'atin wa isyirina alfa nabiyyin wa bi kulli kitabin wa hikmatin wa waliyin ala an tusalihakan nafsu bitarkid dunya wa dukhuli tahta ta'at lam tujibka. Lau tasyaffa'ta, jikalau engkau minta pertolongan dengan malaikat-malaikat yang 7 lapis langit. Andaikan kita nih kau pandir malaikat langit pertama, kedua sampai ke-7. Hai malaikat nah, tolong bang supaya aku nih kau menundukkan nafsu nih, kayak caranya. Ada mampu. Andaikan 7 lapis langit penuh dengan malaikat, mereka membantu kita supaya kita nih kawat menang lawan nafsu. Karena apa? Daripada jagaunya nafsu itu. Bahkan wabimi hati alfin wa arba'atin wa isyina alfa nabiyin, dengan 124.000 nabi itu datang kepada para nabi minta tolong supaya 124.000 nabi ini membantu kita untuk mengalahkan nafsu kita. Ada kewajiban jaga banget nafsu ini, sulit ditundukkan. Wa bi kulli kitabin wa hikmatin wa wali,
Kita bertawasul dan kitab yang diturunkan Allah, Taurat, Injil, Zabur. Nah, kita minta bertawasul dengan hikmah dan wali. Seluruh wali dikumpulkan. Minta supaya mereka membantu kita untuk nafsu itu tunduk di bawah akal kita. Ada kamu juga. Allah antusalihakan nafsu fitraki dunia. Atas bersuluh akan engkau, berdamai akan engkau di nafsu pada meninggalkan dunia dan dukul masuk taat. Supaya apa? Supaya nafsu kita ini hakun meninggalkan dunia. Supaya nafsu kita ini hakun tunduk setia dalam berbuat taat. Minta tolong kepada malaikat. Siapa yang malaikat langit ketujuh? Ada kawan. Minta tolong lawan seluruh 124.000 nabi. Nah, pandiriakan bang supaya nafsu ini hakun tunduk. Nah, ada lagi cinta dunia, ada lagi nafsu ini meninggalkan taat. Ada kawan juga. Tam tujibka, ada memperkenankan nafsu akan engkau. Ada peduli nafsu. Siapakah? Nah, hanya satu engkau mengalahkan nafsu. Bukan nabi, bukan kitab tadi, bukan malaikat. Bila kita hakun satu ini, nafsu di bawah kendali akal. Walau tasyafa'ta ilaiha bil jubla jabat kawan kadat laka. Jikalau engkau minta pertolongan ilaiha ala nafsi, maksudnya atas mengalahkan nafsu, minta pertolongan dengan dengan balapar. Nah, kita melatih diri kita balapar dengan tujuan mengalahkan nafsu. La ajabatka, Nesya memperkenankan nafsu akan engkau, wa kadat laka, tunduk nafsu bagi engkau. Jadi obatnya dalam diri kita seorang. Untuk menundukkan nafsu kita ini. Bila kita hakun melatih balapar, nafsu kita akan tunduk di bawah akal kita. Bila tetap kita ada hakun balapar, memilih kanyang terus, sejuta minta banyak ke tuan guru mana aja, ada berfungsi. Tuan malaikat, tolong kada kawan juga. Amalannya ada dalam diri kita sendiri. Amalannya melatih balapar. Kayak pacarannya puasa. Dengan tujuan menundukkan nafsu. Nah, dengan sekian hari, sekian bulan atau sekian tahun, kayaknya nafsu kita tuh di bawah kendali akal. Nyaman diurus sebenarnya. Nah, selama ini kita kalah loh nafsu kita. Nah, sekarang nafsu kita kalah di bawah kendali akal kita. Pelumpuhnya cuman melatih balapar. Supaya mudah melatih balapar itu ya puasa kita. Setiap Senin Kamis misal puasanya latihan gitu. Atau puasa Nabi Daud sehari puasa sehari ada bahala hari. Tujuan apa? Pertama mengharap ridha Allah. Yang kedua supaya nafsu ini tunduk di bawah akal. Nah, sekian tahun karena amalan itu akal sudah tunduk di bawah kendali nafsu, ada apa lagi kita ada puasa sunat maksudnya, maksud puasa wajib tetap aja. Nah, sudah berhasil. Nah, sudah kita karut nafsu kita, ada apa lagi sudah. Cuma latihan pertama aja. Orang-orang boleh itu latihan menundukkan nafsu balapar, ada seumuran ada balapar itu. Begitu sudah mampu mengendalikan nafsu, ada apa lagi? Nah, makan ganjang nggak mereka ada jadi masalah lagi. Sudah tahu dah cara melumpuhkannya. Makanya Nabi paling baik puasa Nabi Daud, yang puasa sunat. Hari ini puasa esok ada, esok puasa esok ada. Niat kenapa puasa? Pertama mengharap ridha Allah. Yang kedua supaya nafsu ini tunduk di bawah akal. Nah, itu penting.
Itu rahasianya kenapa Nabi kita tuh Isra Mi'raj. Suruh berburak. Allah tuh kuasa malaikat Jibril bawa langsung, mulai Mekah bawa ke langit langsung. Kadang ngalihnya. Jibril itu sedetik aja, sedetik sampai udah mulai bumi ke langit pertama. Daripada cepatnya terbang Jibril punya 600 sayap, pesawat saya 2 sayapnya kayak palajunya. Padahal 17.280 pal bumi langit itu cuma 1 detik. Jibril melewati. Kenapa ngalihnya? Langsung terbang. Tapi disuruh Tuhan pakai burak. Nah, diutus burak. Disuruh Nabi kita menunggang burak. Burak itu isyarat kepada nafsu. Jadi Tuhan bila ikan hendak bertamu aku tunggang nafsu. Artinya jadikan nafsu di bawah kendali akal. Itu artinya. Selama akal di bawah kendali nafsu, ikan kita kada kawat dekat lawan aku. Ikan kada kawat dekat lawan aku, apalagi ma'rifat langsung kada kawat. Selama akal ikan tumbuh di bawah nafsu ikan. Kayak apa sih kada dekat lawan Tuhan, lawan Tuhan? Nah ini jadikanlah nafsu di bawah kendali akal. Ditunggang nafsu artinya. Nah itu disyaratkan Nabi itu disuruh menunggang burak. Dan menunggang burak bawa terbang ke langit. Artinya tunggang nafsu. Agar nafsu di bawah kendali akal. Pokoknya perjalanan Isra tuh ABCD-nya tuh ada rahasia. Ada hikmah. Bukan sekadar kisah. Nah jadi rahasianya itu aja. Bila mampu kita melatih belapar itu satu saat nafsu kita ada berfungsinya kan ada berkontik lagi di berkitanya. Cuma latihan tuh bisa setahun sudah berhasil, bisa setengah tahun bisa berhasil, bisa sekian tahun sudah berhasil. Punya kada kau timbul lagi nafsu, ada kebekandak lagi nya. Waqala Sahal bin Abdillah, berkata Sahal bin Abdillah, wallah alladzi la ilaha illa huwa, demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia Allah. Ma tahawwalal mutahawwilun amma yakrahullah ila ma yuhibbullah illa bilju. Sahal bin Abdillah ini salah seorang wali abdal. Kata beliau, bersumpah demi Allah, tidaklah berpindah oleh orang yang berpindah dari sesuatu yang Allah benci, berpindah kepada sesuatu yang Allah suka, melainkan amalannya hanya juk melatih belapar itu. Orang bahari itu, nah asal gawiannya mungkar aja dari gawiannya. Supaya kau berpindah kepada dengan gawian yang hak, gawian yang diridai Tuhan. Amalan yang paling cepat juk tadi belapar. Nah, orang ini sifatnya penyadikan kada penyabar. Bilanya hakun melatih juk belapar tadi, Allah akan mengubah sifat penyabar. Seseorang kada kau berpindah dari hal yang buruk kepada hal yang baik kecuali melatih belapar. Seseorang kada kau berpindah daripada sifat tercela kepada sifat terpuji kecuali melatih belapar. Ujar Sahal bin Abdullah Tustari. Artinya perjalanan wali itu kada mudah. Orang awal itu sesuai hebatnya seperti ini, keramatnya seperti ini. Amalan utamanya itu bukan bacaan itu penunjang, penunjang aja.
amalan praktik ini nangalih. Kalau amalan bacaan banyak orang kau menurut amalan praktik ini nangalih. Nah, ini orang ini alim sudah, alim. Datang ke guru, guru mursyid atau guru merabik minta bimbing hati supaya hati ini menjadi orang arif billah. Nah mulai saat itu gurunya ini mesti menyuruh bertakar makanan. Ya harus siap, ada kayak biasa lagi makannya. Jam sekian sehari sekian dia boleh makan. Akun lah, di tahun ini belakang ada siap, ada membayar. Bayar itu berjanji setia, mau boleh sudah berbayar ini, maka ada manfaatnya ketelahannya. Ya akun lah kayak ini syaratnya. Syaratnya lain nang nabus ini ada, nang batu tapus itu lain. Nabus jarum, nabus kain hirang segala macam lain, lain pembimbingan kawalian itu lain. Syarat yang diberikan mursyid ini kan dengan itu justru mereka ini yang diberi sidin duit. Syaratnya itu melatihan mengingatkan ini kita menjadi mikir akan makan kita memberi duitnya. Justru mursyid ini mah ilang jadi ini nih. Ini kada si mursyidnya diilang muridnya. Lah ini sudah perjalanannya. Di antaranya ikan makanlah latihan ikan makan ikan makanlah matur. Otomatis ikan ini harus kena awak. Mahir gancang makan sedikit. Gimana kada belawas bila sudah sampai saatnya. Nah, maka hati ikan terbuka sudah nafsu ikan kalah dibukan dari akal. Kada apa-apa lagi kayak asal. Nah, 4 kali ke sehari makan kada apa-apa lagi. Melatihan sebelum sampai ke Banjar aja, ibarat ke Banjar lah. Sebelum sampai ke Banjar kamu latihan. Disuruh sampai ke Banjar apa apa lagi. Juga lah. Selama ikan belum sampai ke Banjar ikan nunggu diburuk aja makanya on lah. Belum diburuk makanya sekira kada nicis. Nah, siap kada. Ini contoh aja bang lah. Nah, belikan sudah sampai ke Banjar kaina. Ada apa lagi kan anak anyar ikan pakai 1 juta sebutin baju ada apa lagi. Tapi sampai ke Banjar dulu. Selama di jalan jangan. Artinya sebelum ikan makrifat kepada Allah, ikan jangan benyaman dulu. Ikan aturi hati peraturan itu dulu. Ikan makan di sini sehari, pagi misal 2-3 sendok, kan udah biar rapi. Ini contoh aja 3 sendok. Udah seraba siap muridnya, hanya jalan akan sedikit. Diatur sedemikian rupa. Dalam peraturan itu mesti menundukkan nafsu, tujuannya menundukkan nafsu aja. Supaya nafsu dibawa ke kendali akal. Kamu latih ini. Antara lain di sini kamu latihannya. Namun dari siapa ucapan-ucapan langsung bang, ucapan kada baik, tahani, hariti, usahakan segera jadi sarik. Usahakan senyum menjadi hati. Dan sampai terang bungo, kenapa ikan? Siaplah. Tujuan apa? Menundukkan nafsu. Itu nafsu dan ketujuh sarik, ketujuh tersinggung itu nafsu kita. Siap tuh, nah, bila sudah siap, dalam bulan pertama itu macam-macam yang menyebabkan sarik. Pihak anak, pihak bini, pihak sanak, pihak tetangga, pihak macam-macam. Yang mahir memuji mencela di hadapan kita. Tapi sudah siap di hadapan guru kita. Nanti sampai turang bungo kata bu kowe gitu makan kalau mana. Nah, kowe dan jangan membalas dengan niat menundukkan nafsuku. Karena nggak tujuh rumah dia butuh nafsu, bukan akal. Siap kada, udah siap banyak berjalan.
Nah, jadi biar Sahal bin Abdullah Tustari, seseorang itu kadang kau berpindah dari sifat buruk kepada sifat baik, kecuali melatih juk belapar tadi. Wa masar siddiqun siddiqiyun as-siddiqin ila birju. Tidaklah jadi orang-orang siddiq itu duduk di makam siddiq kecuali melatih belapar. Ini orang wali. Bila hendak didudukkan di makam siddiq, mesti latihan lapar orang. Setiap wali kada mesti di makam siddiq. Setiap siddiq pasti wali. Ini tinggi makamnya siddiq itu. Orang wali itu kada mesti di makam siddiq. Nah, orang wali ini bila hendak duduk di makam siddiq, mesti berlatihan belapar ulang. Sekolah ulang. Ini sudah punya pajak, sudah punya jabatan. Hendak naik ke satu makam, sekolah pulang. Dokter umum, dokter sudah. Bila hendak jadi dokter spesialis, pas sekolah pulang. Aku ini belum dokter. Sekolah pulangnya, jadi spesialis. Sudah jadi spesialis, hendak duduk di apalagi saat spesialis itu konsultannya lain, konsultan pajak lain, konsultan di kedokteran sekolah pulang. Nah, naik itu nggak ada sekolahnya, harusnya ujiannya. Nah, kayak itu juga makam demi makam itu banyak naik, ada pulang latihannya. Latihan di sekolahnya belapar bangga. Nah, artinya niat puasa dengan tujuan menjunjung tinggi perintah Allah dan melatih belapar, menundukkan nafsu. Nah, tidaklah jadi orang-orang siddiq itu duduk di makam siddiq kecuali dengan belapar tadi. Wa qala al-Hajjaj bin Farabisah, ataitu ta'ifatan minas sayyahin bi Makkah faqultu lahum akhbiruni limadza amara Allah awliya bi tajwi'in nufus. Aku datang kepada satu kelompok di antara orang-orang yang mengembara di Mekah. Ya, sayyahin ini ada wali Allah yang sayyahin. Ini jarang begadang di rumah. Ya, kesarian ini kemana katolak berjalan. Yang sayyahin nih. Ya, wali Allah ini macam-macam, dan yang di rumah aja. Ada wali Allah ini berjalan terus tiap hari. Ibarat mengajar itu seminggu sekali aja, ada mengajar. Lain itu kan tapi ada di rumahnya, ngalih ditemui orangnya. Ada kemana-mana kan berjalannya. Di antara wali Allah itu ada yang sayyahin. Macam-macam. Ada sama sifatnya. Lain makamnya, lain sifatnya. Namun tetap sifatnya ada keluar pada syariat. Nah, aku sini bertemu di Mekah, kumpulan wali sayyahin ini. Ini wali-wali Allah nih, yang tiap hari berjalan mereka. Karena setiap kampung yang dilewati wali yang berjalan tadi diturunkan berkah. Jadi jalannya mereka nih berkah bagi masyarakat yang dilewatinya. Nah, hari ini kemana aja bu, kota-kota, agar tempat kampung jalan yang dijalani jadi diberkahi oleh Allah. Salah satu hikmahnya. Sehingga ibarat bala itu turun karena bertubi-tubi. Bekas tuh diliwati orang wali tadi. Nah, aku mendatangi satu kelompok wali Allah di Mekah.
Kalau aku berkata bagi mereka, akhbiruni, kabarkan olehmu akan aku, lima amarullah auliya. Kenapa Allah memerintahkan wali-walinya itu bitajwi'in nufus dengan melapari nafsunya. Rata-rata orang yang jadi wali itu gurunya menyuruh malaki lapar dulu. Kemudian pagi boleh sekian sendok aja makan. Tang hari sekian sendok, malam sekian sendok. Lapar, jadi hirami. Karena niat belapar yang menundukkan nafsu, laparnya itu ada membuat lemah, ada membuat bahaya diri. Ini sesuai lawan niat kita. Kenapa Allah memerintahkan wali-walinya itu mesti latihan belapar? Kalau berkata mereka, wali-wali tadi, amara aitan dambas sya'bah awil ba'ira sya'bah yashrabu ala ahli wa nam la yaqdiruna la ila ayuji'u. Tidakkah engkau pernah melihat binatang yang sulit diatur? Binatang liar. Ibarat sapi, majikannya menampungnya, diirit ke dapur. Tidakkah engkau melihat binatang yang sulit diatur? Atau ba'ir sya'bah, unta yang sulit diatur. Dia lari atas majikannya. Wa annahum mereka layak dirun ala illa ayujiuhu. Mereka kadang mampu atas menundukkan unta atau binatangnya itu kecuali bahwa mereka melapari akan dia. Bila anak kadang kali diatur, makannya sedikit, awaknya lama, jadinya ada kuat lari. Nah, bila kita melapari, nya tunduk di bawah kita. Bila kita kanyangin terus, ada masih lawan kita. Nah, kayak diusin nafsu kita, kayak itu bangga. Illa annal abda, melainkan seorang hamba idza aja nafsahu, bila dia melapari dirinya. Wa atasyaha, dia membuat haus akan dirinya. Bahallah bi malaika, membanggakan Allah dengannya akan para malaikat. Itu anai malaikat ya hamba aku, hebat hamba aku ini. Ini belapar karena aku, ini berhaus karena aku. Nah, gitu, top hambaku diungahakan Tuhan, dia dapat malaikat. Bila Tuhan yang mau mengahakan, malaikat itu mesti hormat. Malaikat ini kan punya sifat dengki. Bila orang ini dibanggakan oleh Allah, malaikat pasti memuliakan. Ibaratnya ya Tuhan, ya malaikat atau orang kampung itu ya Tuhan. Belapar karena aku, berhaus karena aku. Diunggah-unggahkan Tuhan. Nah, sini gini, wa ma min abdin bahallah bi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi syai'un lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi 'amila hatta nakuna 'abdan mardiyan indaka wa inda khalqika. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.